Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Yusril Indonesia Sel, program studi informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Mata kuliah Interaksi Manusia dengan Komputer. Materi yang ingin saya bawa di sini adalah interaksi manusia dan komputer yang disingkat IMK atau Human Computer Interaction yang disingkat HCI. Faktor-faktor pendewasaan Human Computer Interaction dan prinsip utama perdagangan HCI, perancangan HCI. Di sini pokok bahasan yang ingin saya bahas yaitu pengenalan dasar interaksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction yang berupa pengertian dan sejarah. Yang kedua, faktor-faktor pendewasaan HCI. Yang ketiga, prinsip utama perancangan HCI. Yang pertama, pengenalan dasar interaksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Ilmu ini berusaha menemukan cara yang paling spesial untuk merancang pesan elektronik. Dengan kata lain, interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Sejarah interaksi manusia dan komputer. Ketika komputer pertama kali diperkenalkan secara komersial pada tahun 50-an, mesin ini sangat sulit dipakai dan sangat tidak praktis, karena waktu itu komputer merupakan mesin yang sangat mahal dan besar, hanya dipakai di kalangan tertentu, misalnya para ilmuwan atau ahli-ahli teknik. Setelah komputer pribadi atau PC diperkenalkan pada tahun 70-an, maka berkembanglah penggunaan teknologi ini secara cepat dan digunakan ke berbagai penjuru kehidupan, misalnya pendidikan, perdagangan, pertahanan, perusahaan, dan sebagainya. Pada awal tahun 70-an ini juga mulai muncul isu teknik antarmuka memakai user interface yang diketahui sebagai man-machine interaction atau interaksi manusia-mesin. Para peneliti akademis mengatakan suatu rancangan sistem yang berorientasi kepada pemakai yang memperhatikan kapabilitas dan kelemahan pemakai ataupun sistem komputer akan memberi kontribusi kepada interaksi manusia komputer yang lebih baik. Maka pada pertengahan tahun 80-an diperkenalkan istilah Human Computer Interaction atau interaksi manusia dan komputer. Faktor-faktor pendewasaan HCI yang berupa rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan, linguistik, psikologi, multimedia, antropologi, ergonomik, sosiologi, dan matematika. Faktor rekayasa perangkat lunak atau RPL. Definisi rekayasa perangkat lunak yang pertama, instruksi-instruksi yang bila dieksekusi akan memberikan fungsi dan kerja yang diinginkan. Yang kedua, struktur data yang memungkinkan suatu program memanipulasi informasi secara proporsional. Yang ketiga, dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Faktor kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan merupakan bagian ilmu komputer yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia serta menggabungkan cara berpikir manusia dengan mesin untuk mengambil keputusan, memecah masalah, dan pembelajaran. Faktor ini berperan penting dalam pengembangan IMK sehingga akan tercipta sistem yang betul-betul menyerupai pola pikir manusia. Contoh seperti robot. Faktor linguistik. Peran bahasa yang digunakan sebagai antarmuka sangat penting agar user lebih mudah menggunakan sistem dan tidak terjadi kesalahpahaman. Dibutuhkan komposisi bahasa yang sangat baik yang dapat dengan mudah dimengerti oleh user. Faktor psikologi. Pemahaman akan psikologi orang yang akan menggunakan
software sangatlah dibutuhkan dalam IMK, mengingat setiap user memiliki sifat dan kelakuan yang berbeda. Dalam perancangan program, harus diperhatikan siapa target pengguna program, bagaimana lingkungannya, bagaimana perilaku mereka secara umum sehingga hasil program lebih user-friendly. Faktor multimedia. Dengan multimedia, tampilan dari suatu interaksi akan menjadi lebih menarik dan lebih mudah dimengerti oleh pengguna. Contoh, anak-anak sudah bisa memainkan game dengan komputer karena ada banyak konteks multimedia di dalamnya yang berupa gambar, suara, teks, grafik, dan sebagainya. Faktor antropologi. Antropologi memberikan gambaran tentang cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing. Faktor sosiologi. Pada IMK, sosiologi berhubungan dengan pengaruh sistem komputer dan struktur sosial. Pada intinya, faktor ini merupakan konteks dari suatu interaksi. Faktor matematika. Pembuatan suatu produk atau software haruslah efisien dalam perhitungan matematika. Jika software bisa dijalankan oleh semua orang, baik yang baru belajar komputer maupun yang telah pakar, unsur kemudahan dalam segi hitungan matematika akan membuat software itu disukai oleh banyak orang. Prinsip utama perancangan HCI yang meliputi yang pertama, user compatibility, yang kedua, product compatibility, yang ketiga, test compatibility, yang keempat, workflow compatibility, yang kelima, consistency, yang keenam, familiarity, yang ketujuh, simplicity, yang kedelapan, direct manipulation, yang kesembilan, control, yang kesepuluh, WYSIWYG, yang ke-11 flexibility, yang ke-12 responsiveness, yang ke-13 invisible technology, yang ke-14 robustness, yang ke-15 protection, yang ke-16 ease of learning and ease of use. Demikian akhir video saya. Sekian dan terima kasih.